Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus semua, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Mama semua yang hadir saat ini, pasti kita pernah mengalami yang namanya masalah. Masalah itu terlalu banyak kita alami. Misalnya kita gagal panen, atau kita mengalami yang namanya sakit berat, atau kita mengalami yang namanya kehilangan orang yang kita kasihi. Di dalam masalah dan musibah yang kita alami, tentu pasti ada yang kecewa, ada yang putus asa, ada yang kehilangan harapan. Bahkan di dalam putus asa itu, seolah-olah kita mau berhenti untuk berjuang. Dalam teks kita saat ini mengingatkan kepada kita tentang kisah kehidupan umat Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Ketika mereka ada di pembuangan di Babel, tentu pasti mereka putus asa. Tentu mereka kehilangan harapan. Seolah-olah Allah meninggalkan kehidupan mereka. Dan seolah-olah mereka berpikir untuk berhenti berdoa, berhenti memohon kepada Tuhan, karena mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penderitaan, karena mereka dijajah. Dan ketika mereka kembali dari Babel dan kembali kepada negeri atau kampung mereka tercinta, yaitu di Yerusalem, mereka berpikir untuk membangun kembali bait Allah yang telah dihancurkan. Negeri mereka hancur dan bait Allah mereka juga hancur. Mereka harus berpikir bahwa mereka tidak harus meratapi kehidupan mereka yang lama pada saat mereka ada di Babel, tetapi mereka harus fokus pada tujuan, fokus kepada apa yang mereka harus lakukan, yaitu membangun kembali Yerusalem yang hancur dan membangun kembali bait Allah yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Bapak Mama yang terkasih, dalam pembangunan itu dipimpin oleh Ezra dan Nehemia. Tetapi kedua ini juga tidak berhasil membangun kembali bait Allah dan Yerusalem yang porak-poranda. Mereka karena sudah patah semangat, mereka kehilangan harapan. Dan saat itu pun juga Allah mengutus seorang hambanya yang bernama Zakaria untuk membangkitkan kembali spirit, semangat juang orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang kembali ke tempat asal mereka, yaitu di Yerusalem. Jadi tahun 519 atau 520 sebelum Masehi adalah masa Zakaria melakukan
pekerjaannya sebagai nabi. Pembangunan Yerusalem dan Bait Allah itu berhenti atau mandek karena semangat orang-orang Yehuda untuk membangun bangsa itu menjadi kendor dan hilang. Jadi kehadiran Nabi Zakaria ini memberikan semangat untuk mereka terus membangun Yerusalem dan Bait Allah. Dan terlebih itu, kehadiran Nabi Zakaria untuk meyakinkan mereka bahwa Allah Tuhan yang mereka sembah tidak akan meninggalkan mereka. Kalau kita baca di bacaan kita saat ini dalam Zakaria pasal 12 ayat 7 sampai dengan 8, itu dengan jelas bahwa kenapa kamu harus terus meratap dalam hidup. Masalah boleh datang, masalah itu akan silih berganti. Kehidupan umat Israel dan kehidupan kita sampai sekarang ini, Bapak Mama, tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Masalah itu akan terus silih berganti. Kita akan alami dan temui di dalam kehidupan kita. Maka kehadiran seorang Nabi Zakaria untuk menguatkan dan sekaligus meyakinkan bahwa Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembangunan Bapak Mama yang terkasih, yang menjadi penyebab adalah persoalan adanya politik, adanya hilang pengharapan iman mereka kepada Tuhan. Ada intervensi dari daerah-daerah sekitar Yerusalem, yaitu Samaria. Karena Bapak Mama yang terkasih, dalam pembangunan itu pun juga ada orang-orang yang iri terhadap pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Nah, ketika ada pihak-pihak yang tidak mendukung, mereka mulai lemah. Ya. Mereka seolah-olah tidak ada kekuatan di dalam diri mereka. Jadi mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan tujuan, yaitu membangun kembali Bait Allah dan Yerusalem. Sebenarnya kita ingat para pejuang, para reformator gereja mula-mula. Ada satu buku yang ditulis, bukunya sangat menarik, yaitu Semakin Dibabat, Semakin Merambat. Jadi Bapak Mama, semakin ada tantangan bukan membuat kita berhenti untuk membuat perubahan, untuk membangun. Tetapi justru semakin kita dibabat, maka harus semakin ada perubahan yang terjadi dalam hidup. Sebenarnya prinsip orang-orang Yehuda yang kembali dari Babel untuk kembali menata negeri tercinta mereka, mereka harus punya prinsip bahwa ketika mereka dibabat, mereka harus tetap semangat untuk membangun Bait Allah. Jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, ini konteks pengalaman pergumulan bangsa Israel pada saat itu. Begitu pula dengan apa yang kita alami juga. Dalam membangun itu Bapak Mama tidak mudah. Membangun iman jemaat itu juga tidak mudah. Ada yang siap untuk ikut ketika mendengar firman Tuhan,
ketika mendengar ajakan untuk setia mengikut Tuhan. Ada yang cepat respon, tetapi ada pula juga yang keras kepala dan juga tidak mau memberi diri. Itu pembangunan iman, ya. Jadi omong soal pembangunan ini, ada pembangunan iman dan ada pembangunan fisik. Dalam pembangunan iman pun juga ada yang namanya masalah. Ada masalah yang kita alami seperti Nabi Zakaria dalam tugas dan pelayanannya. Dia harus membentuk iman umat Israel. Ada yang ikut, ada juga yang tidak mau ikut. Ada yang dengar, tetapi ada juga yang tidak mau dengar. Nah, apa yang dialami oleh Nabi Zakaria sama juga dalam konteks jemaat Immanuel Kanekai. Ada yang setia melayani, tetapi ada juga yang tidak setia melayani. Ada juga yang setia beribadah, tetapi ada juga yang tidak mau setia beribadah. Ada yang mau tetap hidup dalam dosa dan tidak mau melakukan transformasi atau perubahan di dalam hidupnya. 17 tahun dalam penantian, bangsa Israel menanti untuk mereka mendapat pemulihan dari Tuhan. Mereka sudah jenuh, mereka sudah bosan. Terlalu lama sekali mereka menanti untuk mendapat pemulihan itu. Tapi karena waktu yang cukup panjang untuk mereka dipulihkan dari masalah yang mereka alami. Jadi dipulihkan ini Bapak Mama pasti ada di dalam diri kita. Mungkin ada tantangan, ada sakit penyakit, ada masalah yang kita alami. Kita pernah terluka. Bangsa Israel terluka karena mereka ditindas di Babel. Kita pasti tentu tidak sama seperti bangsa Israel yang mereka alami pada saat mereka di Babel. Tetapi untuk mau bilang terluka, semua manusia punya luka. Misalnya hamba-hamba Tuhan, ketika dalam pelayanan mengalami penolakan, pasti secara batin mereka akan terluka secara psikis. Ketika dalam rumah tangga Bapak Mama, suami tidak mendengar istri, istri juga tidak mendengar suami, bahkan anak-anak. Mengalami penolakan di dalam diri, dalam keluarga, pasti secara batin akan terluka karena tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Mama, kita merindukan yang namanya pemulihan supaya kita sembuh. Apalagi misalnya suami suka marah-marah istri, istri suka marah-marah suami, atau suka marah-marah anak-anak. Bapak Mama, secara psikis, secara psikologi pasti terganggu. Secara batin kita akan terluka, maka kita akan memulihkan diri kita. Oleh karena itu Bapak Mama yang terkasih, siapa yang menjadi penyembuh dalam keluarga? Siapa yang menjadi penyembuh dalam pelayanan yang kita lakukan? Kita merindukan sosok kehadiran Tuhan di dalam diri kita yang menyembuhkan kita dari setiap masalah. Manusia pasti tidak bisa mengatasi, tetapi Tuhan sendiri yang akan mengatasi setiap masalah yang dialami
baik itu bangsa Israel pada saat mereka kembali di Yerusalem ke negeri mereka, dan kita semua yang hadir saat ini. Dalam teks kita Bapak Mama yang terkasih, baik di Sakaria pasal 12 ayat 10 sampai 14 dan Yohanes 19 ayat 37. Ada dua hal yang menjadi penekanan oleh Sakaria dalam bacaan kita. Di ayat 10, Bapak Mama yang terkasih, yang pertama ditekankan oleh Nabi Sakaria adalah Allah akan menganugerahkan roh pengasihan dan roh permohonan kepada mereka. Mereka ini kepada keluarga Daud dan penduduk yang ada di Yerusalem. Mereka harus bersatu untuk bekerja bersama-sama karena mereka telah bercerai-berai. Kalau mereka bersatu punya visi yang sama untuk membangun kembali kampung halaman, pasti akan terbangun. Kita berasal dari kampung, kembali ke kampung untuk membangun kampung. Mereka dari Yerusalem, tetapi pada saat mereka dibuang di Babel, mereka kembali ke kampung. Ketika mereka kembali ke kampung, apa yang mereka harus buat? Apa yang mereka lakukan pada saat mereka kembali dari pembuangan? Mereka harus sadar bahwa mereka pernah terbuang. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk kembali dan injak kembali di tanah negeri mereka, mereka harus membuat perubahan di kampung mereka. Harus membuat perubahan. Yang namanya membuat perubahan Bapak Mama, tidak boleh satu dua orang saja yang berpikir untuk membangun negeri mereka. Sakaria mengingatkan bahwa bait Allah itu mau dibangun, kampung itu mau dibangun, harus butuh satu hati. Bekerja bersama-sama untuk membangun kampung. Karena kita dari kampung, maka kita kembali ke kampung untuk kita membangun kampung. Sama juga dengan kita jemaat Immanuel Kanekai. Kita ini adalah orang yang ada dan tinggal di Kanekai. Maka kita juga diutus oleh Tuhan untuk membangun, memperbaiki kampung tercinta ini. Tetapi Bapak Mama, dalam membangun ada yang dukung, ada juga yang tidak mendukung. Ada juga yang berperan sebagai provokasi. Bilang, sudah, buat apa kamu kerja capek-capek untuk membangun? Buat apa kamu tidak dapat apa-apa? Sama juga dengan umat Israel, umat Yehuda ketika membangun Bait Allah di Yerusalem. Ada orang-orang yang berprovokasi untuk kalau bisa jangan terus membangun. Kalau bisa jangan membangun Bait Allah. Orang-orang yang provokasi itu adalah orang-orang yang tergolong sakit jiwa. Di sini tidak ada yang suka provokasi ya Bapak Mama. Kalau orang-orang yang tukang provokasi untuk menggagalkan pembangunan dalam gereja atau menghalangi pelayanan Bapak Mama, itu adalah orang-orang yang sakit mental. Dia sakit jiwa. Ya. Kalau dia tusuk orang, bilang jangan pergi kerja, capek-capek saja. Pi pembersihan misalnya, atau kerja sementara kita kerja. Bisa saja ada orang-orang yang provokasi jemaat. Jangan pergi beribadah, jangan pergi melayani, jangan membangun. Kalau ada di antara kita begitu, dia sakit jiwa. Tidak ada ya Bapak Mama, kita semua ini sehat-sehat ya. Tapi kalau memang ada yang begitu Bapak Mama, dia sakit mental,
dia sakit jiwa, dia gangguan Bab Mama. Secara psikis, mentalnya rusak. Ya. Orang-orang Samaria pun juga begitu Bab Mama. Karena apa? Ada iri, dengki. Karena tidak mau bait Allah itu dibangun. Jadi kalau kita ada yang provokasi Bab Mama, itu memang dia sakit jiwa dan perlu dia ditolong untuk disembuhkan dari sakitnya. Jadi Bab Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, roh pengasihan dan roh permohonan yang dalam bacaan kita, yang akan dicurahkan kepada mereka adalah roh yang menggerakkan dan membimbing mereka untuk tidak meninggalkan Tuhan. Bab Mama, bangsa Israel itu karena putus asa, sehingga mereka mau berdoa, mereka lupa berdoa. Mereka lupa meminta kepada Tuhan, karena seolah-olah mereka tidak berdaya lagi. Tetapi melalui kehadiran Nabi Zakaria, mengingatkan mereka melalui pembacaan kita saat ini, bahwa ada roh pengasihan dan roh permohonan. Jadi kalau kita baca di pasal 12 itu Bab Mama, ayat 1, ada ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Roh itu adalah kekuatan yang menjadi penghubung kembali manusia dengan Allah. Jadi Bab Mama yang terkasih dalam Tuhan, ketika dalam putus asa, ketika dalam kecewa Bab Mama, saya yakin Bab Mama pasti kehilangan harapan dan tidak mau berdoa ketika ada masalah. Ketika ada masalah juga Bab Mama akan kecewa dan tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Tetapi Bab Mama, di dalam ketidakberdayaan itu, Zakaria diutus menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa ada roh pengasihan dan roh permohonan. Meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan mereka, tetapi Tuhan ada dan bersama-sama dengan bangsa Israel. Bab Mama yang terkasih, roh pengasihan dan permohonan dalam bacaan kita ini merupakan sebuah pengajaran, sebuah nasihat untuk tidak melupakan Tuhan. Jadi Bab Mama, ketika ada masalah, jangan sekali-kali melupakan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah melupakanmu di dalam hidup. Kembali meminta belas kasihan Tuhan bagi kehidupan dan masa depan mereka, bagi kerja dan aktivitas mereka yang sedang menata dan membangun kembali kehidupan. Jangan pernah kita lari meninggalkan Tuhan. Jangan lupa untuk memohon kepada Tuhan. Jangan putus asa. Jangan pernah hilang harapan kepadanya. Karena Dia Allah yang menanggung sengsara dan keberadaan dalam hidup kita. Bab Mama yang terkasih, bagian kedua dalam bacaan kita saat ini, memandang kepada Dia yang mereka tikam. Memandang kepada Dia yang mereka tikam. Tadi Bab Mama Nats pembimbing tadi, Yesaya pasal 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi Nabi Zakaria mencoba untuk kasih ingat mereka. Pandang Yesus yang ada di salib,
yang tertikam karena kejahatan kita, yang tertikam karena pemberontakan kita, karena ulah kejahatan manusia. Lambung Yesus tertikam di salib. Jadi kalau kita baca di Yohanes pasal 19 ayat 37 sama dengan bacaan kita di Zakaria. Minta kita untuk kita pandang pada Yesus yang tersalib. Dia tertikam bukan karena dosa dia, tidak. Tetapi dosa bab mama, saudara-saudari dan saya. Ketika disalib, orang-orang Yahudi datang kepada Pilatus. Mereka menghadap Pilatus. Kalau kita baca di Yohanes pasal 19 ayat 32 dan selanjutnya itu. Mereka minta kepada Pilatus kalau bisa orang-orang yang disalib, kaki mereka itu harus kasih patah sebelum mereka diturunkan dari salib untuk mereka dikuburkan. Tetapi Bapak Mama yang terkasih, ketika mereka melihat 3 orang yang ada di salib, Yesus dan yang penjahat di samping kiri dan kanan, Yesus itu sudah mati. Sedangkan kedua penjahat di samping kiri kanan itu belum. Lalu kaki mereka itu dipatahkan. Tetapi sampai di Yesus, kaki Yesus itu tidak dipatahkan. Karena apa? Yesus itu sudah mati. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka menikam lambung Yesus untuk memastikan apakah benar dia sudah mati atau belum. Ternyata sebelum dia ditikam, dia sudah mati. Dan apa yang terjadi ketika mereka tikam? Keluarlah darah dan air. Jadi Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini Bapak Mama, bangsa Israel disuruh mereka memandang kepada Dia yang tertikam. Karena ulah umat Israel, kejahatan umat Israel, maka lambung Yesus ditikam. Jadi Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga harus sadar bahwa melalui kematian pengaliban Yesus di Golgota itu karena pemberontakan kita. Allah minta kita supaya kita jangan jauh dari Tuhan. Allah minta kita supaya kita jangan malas tahu acu tak acu dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ketika kita membuat Allah itu tersakiti melalui anaknya Yesus Kristus yang rela berkorban dan menderita Bapak Mama, dia tetap tunduk, dia tetap taat disalib. Kita yang menyalibkan Yesus, maka ada relasi yang rusak di antara kita. Ada hubungan Bapak Mama, saudara-saudari dan saya rusak karena dosa kita. Maka dia rela untuk menderita dan mati. Oleh karena itu Bapak Mama yang terkasih, mari kita pandang kepada Yesus yang tertikam itu. Mari kita pandang Yesus yang ada di salib, yang menyelamatkan kita. Bapak Mama di salib pun juga dia masih berdoa.
Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yesus masih mengampuni kita. Padahal Bapak Mama, banyak hal yang Ia alami. Tapi Dia masih memberi pengampunan kepada saya dan Bapak Mama semua yang hadir saat ini. Itu karena apa? Kasih-Nya sangat besar. Jadi di salib itu Bapak Mama, bukan terjadi kekerasan, ya. Tetapi ada kasih Allah yang terjadi dalam diri saya dan Bapak Mama yang terkasih. Makanya orang Yehuda, orang Israel suruh mereka, lihatlah ke salib. Pandanglah ke salib. Di sana adalah pengorbanan Yesus di sana. Di sana adalah kasih Yesus. Jadi Bapak Mama yang terkasih, jika di dalam hidup kita terus ada di dalam dosa, sampai kapan kita harus berhenti? Kita harus memperbaiki diri kita. Kalau ada lagu bilang, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ya. Jadi kita mulai dari diri kita untuk kita melakukan yang terbaik. Bukan melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang terbaik. Bapak Mama yang terkasih, datang kepada Tuhan bukan hanya ada masalah atau saat-saat tertentu, tetapi datang kepada Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Pandang kepada salib yang tertikam, di sana Yesus ada. Ini mengajarkan kita tentang bagaimana arti kita mengevaluasi, merenungkan diri kita. Ada tangisan dalam diri Yesus, tetapi Yesus tetap bertahan. Maka tangisilah dosa-dosamu. Lakukanlah perubahan mulai sekarang. Kapan lagi? Untuk itu Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita ingatkan firman Tuhan hari ini. Ratapi semua yang pernah kita buat, kata-kata kita, perbuatan kita yang salibkan Yesus di kayu salib. Dia tertikam karena kata-kata kotor kita, perbuatan kita yang menyimpang dari jalan Tuhan. Mari kita buang. Mari kita evaluasi diri kita. Kita belajar dari arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari kita pandang kepada Yesus. Mari kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Bapak Mama, jangan pernah fokus dengan masalah. Ketika Bapak Mama, saudara-saudari dan saya fokus dengan masalah, maka kita akan berhenti berjuang. Ketika dalam pekerjaan pun juga begitu. Jangan fokus dengan masalah. Ketika ada hama yang menyerang tanaman kita, bangkitlah untuk terus bekerja. Tapi hama ini Bapak Mama, hama ini binatang, ada hama manusia juga. Jadi yang ambil kita barang-barang di kebun itu juga itu hama. Jadi bukan hanya binatang saja Bapak Mama, tetapi manusia juga bisa menjadi hama bagi tanaman-tanaman kita. Ya, jadi hama ini bukan hanya binatang, tetapi manusia juga akan menjadi hama. Ya, makanya orang kenapa akhir-akhir ini kalau bekerja di kebun harus jaga, karena hama ini terlalu banyak menyerang tanaman. Ya, kalau binatang dia hanya menyerang dan kita lihat batangnya ada di bedeng. Tetapi yang namanya hama manusia, dia tidak ketinggal di situ. Dia akan bawa pergi dan dia makan. Itu hama Bapak Mama. Jadi Bapak Mama yang terkasih, jangan putus asa kalau menghadapi hama-hama di negeri kita. Teruslah bekerja, teruslah memandang kepada Dia, itu Yesus yang tertikam di Golgota. Fokuslah pada tujuanmu. Tuhan menyertaimu. Tuhan berkati firman-Nya. Amin.